Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, baik semuanya ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir anak-anak? Wah, kalian rajin semua, ternyata hadir semuanya ya. Ibu harap kalian dapat mempertahankan kedisiplinan kalian dalam kehadiran di kelas ya anak-anak ya. Oke, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin doanya ya anak-anak ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, agar belajar kita lebih semangat lagi, kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke anak-anak, tentunya sudah semangat-semangat kan? Habis nyanyi, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Ayo, ibu mau bertanya, siapa yang tadi pagi sebelum berangkat sekolah sarapan terlebih dahulu? Wah, rata-rata sarapan semua ya anak-anak ya. Nah, bagi yang belum sarapan, diharapkan besok-besok kalau sebelum berangkat sekolah itu sarapan terlebih dahulu. Supaya apa anak-anak? Agar kita tidak terkena penyakit perut atau mah. Nah, itu kita harus menjaga kesehatan kita supaya tidak sakit perut. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 4, tentang merawat tumbuhan. Baiklah, anak-anak, perhatikan ya. Nah, bagaimana sih cara merawat tumbuhan? Tentunya di sekitar kita banyak tumbuhan ya anak-anak ya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk merawat tumbuhan tersebut? Nah, inilah yang dilakukan Lani oleh ibunya untuk merawat tanaman. Lani menyiram tanaman supaya tanaman itu tumbuh subur. Sedangkan ibunya sedang menyiangi tanaman tersebut. Ranting-ranting, daun-daun yang sudah layu, yang sudah kering, itu dibersihkan. Nah, anak-anak ini juga sedang merawat tanaman. Ada yang menyiram tanaman, kemudian ada yang merapikan tanaman itu dengan cara dipangkas supaya bisa dibentuk lebih rapi ya anak-anak. Kemudian ada yang menyapu. Daun-daun yang berjatuhan disapu, dibersihkan supaya tetap indah. Nah, inilah cara yang lain untuk merawat tanaman, yaitu dengan cara diberi pupuk. Ya, ini adalah dengan cara memberi pupuk. Tanaman perlu diberi pupuk supaya tumbuh subur, tambah besar, tambah tinggi. Nah, ini yang dilakukan dengan Dayu. Dayu juga sedang merawat tanaman. Caranya adalah dengan membersihkan daun-daun kering, menyiangi tanaman. Kita juga perlu mencabut rumput-rumput liar yang ada atau mengganggu tanaman. Jika rumput-rumput liar itu dibiarkan begitu saja, dia akan mengambil sari-sari makanan yang seharusnya digunakan oleh tumbuhan agar bisa tumbuh besar, tumbuh tinggi. Jadi kita harus mencabut rumput-rumput itu supaya tumbuhannya cukup makanan.
Nah, sekarang kita simpulkan tentang cara merawat tumbuhan ya anak-anak ya. Yang pertama, disiram setiap hari. Yang kedua, diberi pupuk secara rutin. Yang ketiga, disiangi dan mencabut rumput liar di sekitar. Di sekitar apa? Di sekitar tanaman. Kemudian yang keempat, diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian yang kelima, menggemburkan tanah di sekitar tanaman. Kemudian yang keenam, membasmi hama tanaman. Nah, apa sih manfaatnya jika tanaman yang ada di sekitar lingkungan kita rawat? Inilah yang dapat kita rasakan. Seperti yang ada di gambar ini, anak-anaknya menjadi senang karena udaranya segar, kemudian lingkungannya menjadi indah karena banyak tanaman, banyak bunga. Jadinya kalau banyak bunga, banyak kupu-kupu yang datang. Jadinya akan indah. Nah, sekarang kita simpulkan tentang manfaat merawat tumbuhan. Yang pertama yaitu mengharumkan ruangan. Kemudian yang kedua, bisa membersihkan udara. Kemudian, kenapa bisa membersihkan udara? Karena tumbuhan itu menyerap karbon dioksida yang berbahaya bagi kita. Kita menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk bisa memasak makanan, untuk bisa melakukan fotosintesis. Jadi kita saling membutuhkan ya anak-anak ya. Nanti tumbuhan memasak makanan membutuhkan karbon dioksida yang tidak kita butuhkan. Kemudian nanti dia akan menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas. Jadi udara akan selalu bersih karena karbon dioksida atau gas racun yang tidak kita butuhkan akan diserap oleh tumbuhan di sekitar lingkungan kita ya anak-anak ya. Nah, untuk apa? Untuk memasak makanan atau berfotosintesis. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk mempermudah pernapasan. Nah, masih ada hubungannya dengan nomor 2 ya anak-anak ya, karena tumbuhan itu ketika melakukan fotosintesis atau mengeluarkan oksigen, makanya kita akan mudah mendapatkan oksigen jika banyak tumbuhan ya anak-anak. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesehatan. Kemudian yang kelima, membuat kita bahagia. Kemudian tentunya kita senang ya kalau di sekitar lingkungan kita banyak tanaman. Kemudian lingkungan kita menjadi indah, banyak bunga, dan tumbuh-tumbuhan hijau lainnya. Kemudian yang keenam, membuat tidur lebih nyenyak. Ini masih ada hubungannya dengan banyaknya oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan atau tanaman di lingkungan sekitar kita yang kita butuhkan untuk bernafas. Kemudian yang ketujuh, untuk mencegah beberapa penyakit ya anak-anak ya. Nah, sekarang apa sih akibat tidak merawat tumbuhan? Nah, akibatnya adalah tanaman bisa layu dan mati, udara tercemar, dan kita kekurangan oksigen. Baiklah anak-anak, inilah cara bagaimana merawat tumbuhan. Nah, sekarang kalian perhatikan tanaman di sekitar lingkungan kalian. Kalian harus merawat tanaman di sekitar lingkungan kalian agar kita bisa menyerap oksigen yang sehat, segar, dan kita akan merasa sehat. Kita mulai dari sekarang ya. Nah, dengan cara kita menanam pohon di sekitar lingkungan kita, ya anak-anak ya.
Nah, kemudian kita menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah yang dapat digunakan untuk menanam tanaman, ya anak-anak ya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.